Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami agar duduk dengan manis dan mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, yang seperti kakak bilang ya, kita mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sebelum itu kakak bacakan dulu ya firmannya. Firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, "Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, aku mau kasih tahu gambar berikut ini. Yang pertama gambar ini, smile. Orang yang senyum itu orang yang apa sih? Yang sedih, marah, atau sukacita? Yes, orang yang senyum itu adalah orang yang selalu sukacita. Yuk adik-adik, kalau kita lagi sedih, marah, terus ada orang yang datang kepada kita memberikan senyum manisnya, nah hati kita pasti jadi lega. Yang tadinya sedih jadi senang. Ya adik-adik ya, yuk kita selalu tersenyum, memberikan senyum yang manis untuk orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua adalah ini dia. Nah, ini adalah gambar anak yang menolong temannya. Siapa yang pernah menolong dan siapa yang suka ditolong? Ya, kita harus bisa membantu teman kita ya. Kalau teman kita misalnya membantu teman dalam memberikan makan pulpen ketika dia lupa membawa pulpen yang di sekolah, membantu adik meminjamkan mainan kepada adik di rumah, atau membantu mama memberikan minuman kepada bapak di rumah. Yes, anak Tuhan yang hebat adalah anak Tuhan yang selalu membantu sesamanya. Adik-adik, dan yang ketiga yang lebih penting, ting ting ting, penting adalah satu, membaca Alkitab. Adik-adik, untuk adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca Alkitab, bilang sama mama, papa, opung, siapapun yang ada di rumah, tolong ya bacain aku Alkitab. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, bacalah Alkitabmu setiap hari. Dimulai dari 1 ayat saja juga gak apa-apa. 1 ayat per hari, kemudian bertambah 2 ayat, bertambah 3 ayat, bertambah 1 pasal. Wow. Adik-adik, bacalah firman Tuhan setiap hari. Dan selain membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, jangan lupa berdoa. Yes, jangan lupa berdoa. Baru bangun pagi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan lindungi kami sepanjang hari. Amin. Kita mau makan, kita berdoa. Tuhan berkati makanan kami untuk menjadi kesehatan bagi kami. Amin. Mau beraktivitas, mau bermain, mau menari, jangan lupa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau aktivitas, Tuhan sertai kami dalam aktivitas kami. Amin. Yes adik-adik, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan,
Ketika kita beraktivitas, jangan lupa sertai doa. Kita berdoa. Dan yang ketiga adalah ke gereja. Kalau hari ini kita belum ke gereja bersama-sama, belum bisa berkumpul di sekolah minggu bersama-sama, tidak apa-apa. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melihat ibadah kita di mana saja. Adik-adik yang kakak sebutkan tadi ya, berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja dan memuji nama Tuhan, bernyanyi memuji nama Tuhan, itu adalah bentuk dari ibadah. Dan menolong sesama juga jangan lupa dan selalu tersenyum. Hal ini pernah dilakukan oleh Timotius. Timotius itu adalah teman Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika Timotius masih muda selalu mengingatkan Timotius untuk selalu berdoa, untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu beribadah, untuk selalu menolong sesama, untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik, untuk selalu sopan serta menjaga dirinya. Adik-adik, kita mau seperti Timotius yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mau menolong sesama, tersenyum sukacita selalu, dan menjaga dirinya. Ayat istimewa hari ini adalah dari 1 Timotius 4 ayat 8 yang mengatakan ada aku baca ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Adik-adik, ini ayat istimewanya. Ya, ayat istimewa kita adalah dari, aku ulangi ya, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau seperti Timotius, anak Tuhan yang selalu membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, menolong sesama dan bersukacita selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, untuk gereja kami, untuk keluarga kami, untuk kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami semua, berikan kami semua kesehatan, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Dan ya Tuhan, biarlah setiap wabah corona ini cepat berlalu, sehingga kami dapat beribadah, berkumpul kembali, bersukacita bersama teman-teman kami dalam gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekian untuk hari ini. Jangan lupa ya, yaitu apa? 1, membaca Alkitab setiap hari. 2, berdoa dan menolong sesama, jaga kesehatan kalian dan selalu bersukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.